Tetapi memang itu adalah kemuliaan bagi Maryam. Nah, kemudian di dalam agama Kristen tadi itu kan Yahudi firman itu menjadi manusia. Nah, kemudian manusia ini bagaimana ya? Manusia ini kan nanti kalau lahir dia bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan gitu ya. Kemudian dia bisa jadi bangsa Arab atau mungkin jadi bangsa Yahudi atau bangsa Melayu atau bangsa Eropa gitu kan. Nah, kemudian kalau misalnya dia jadi manusia, kalau dia menjadi laki-laki mungkin tidak akan fair gitu ya bagi perempuan. Kenapa nggak jadi perempuan gitu ya? Kemudian kalau misalnya dia jadi bangsa Yahudi, kenapa nggak jadi bangsa Arab atau bangsa Melayu atau jadi orang Batak atau orang Jawa gitu kan? Nah, itu yang akan bisa kita pikirkan kalau memang itu betul seperti itu. Nah, itu akan terjadi resiko di situ, ada ketidakadilan itu. Baik dari sisi jenis kelamin. Oke, saya balas kok argumennya. Bentar bang. Sebentar. Taruh, gini loh, dia punya penjelasan nih salah. Satu. Gitu. Iya makanya kan berduran. Yahudi itu bukan Biarkan dulu duran, kawan. Salam. Pak Bagus, selamat ya. Mempunyai firman dan juga bertuhan nih. Bagaimana bisa sama dengan kamu gitu? Kamu nggak bisa sama. Enggak apa-apa, biarin dulu bro, biarin dulu. Duran mau ngapain? Oke, ya. Duran mau nyanyi. Jadi intinya tadi dia bilang kenapa Tuhan jadi laki-laki nggak perempuan gitu loh. Bentar teman-teman. Sebentar, kalian suka babi gue tadi nggak? Iya. Suka. Lucu ya babi gue. Yaudah aku cuma ngomong itu aja. Satu. Lanjut, Yahudi itu tidak menyembah kepada betis seperti Islam. Islam menyembah kepada betis ya. Ayatnya ada gak? Ayatnya ada. Terus kedua, kenapa Anda tidak bertanya kepada Allah, kenapa dia harus butuh wanita? Berarti nggak fair dong. Kamu diam dulu, tadi kamu udah ngomong penyelebar, diam dulu. Berduran lanjut. Jadi ada kurang jelas cuma Allah kenapa butuh wanita? Kenapa dia nggak butuh laki-laki? Berarti nggak fair dong. Berarti dia kok ini apa sih memilih wanita? Kenapa nggak memilih laki-laki untuk mempunyai anak? Halo. Terus izin bicara sebentar, izin bicara nggak lama. Halo. Izin bicara ya. Aku Kak siapa ya? Pak Erben. Shalom. Iya. Yuk. Tolong moderator ya Kak, aku capek. Oke. Makasih Kak. Biar aku aja. Oke, silakan berduran. Dia tadi apa nih? Oke. Oh ya. Yahudi tidak ada catatan di dalam literatur Yahudi bahwa Maryam itu berzina. Ya. Jadi Anda salah kaprah menuduh-nuduh Yahudi. Karena tidak ada catatan bahwa Maria itu berzina. Kenapa? Karena di dalam literatur Kristen, Maria itu mempunyai seorang suami. Namanya Yusuf. Jadi bukan berzina. Kalau Anda yang berzina, itu jelas Maryam dituduh berzina karena dia tidak mempunyai laki-laki pendamping. Pertanyaannya kan simple. Kenapa Isa Al-Masih itu disebutnya Isa ibnu Maryam? Sedangkan di surat lain, Allah bilang, panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka. Berarti kan seharusnya yang menghamili Maryam itu siapa? Allah. Berarti seharusnya namanya Isa ibnu Allah. Logikanya dipakai, dibuat muter. Jangan logikanya tuh nggak dibuat muter. Tidak ada literatur Yahudi yang menyatakan Maria itu berzina. Terus kedua, Yahudi dan Islam itu tidak sama Tuhannya. Karena Tuhan Yahudi itu tidak perlu disembah betisnya. Kalau Islam, betis Tuhannya yang disembah. Allahnya nggak disembah, tapi betisnya yang disembah. Tetapi, betisnya ini akan musnah. Surah 68 ayat 88 itu menyatakan semua akan binasa kecuali wajahnya. Lalu, kok menyembah betis tapi betisnya musnah? Berarti musyrik dong. Paham ya, Arif? Oh iya, jangan pakai suara-suara itulah. Ya.
Suara sumbing gitu, entar lu dikasih Tuhan lu. Silakan Abdullah ditanggapi dulu. Ya. Silakan, mungkin mau ditanggapi apa yang disampaikan Bro Duran. Silakan open mic-mu. Terima kasih atas kesempatan untuk menanggapinya. Jadi tadi dijawab bahwasanya di dalam Yahudi itu tidak benar ya, Yahudi itu menuduh bahwa Maryam itu berzina. Tapi kan kita ketahui bahwa hamilnya Maryam itu kan pada waktu Maria dan Yusuf itu kan masih bertunangan, belum menikah gitu kan. Nah itulah yang menjadi dasar. Ada nggak literatur yang menyatakan itu berzina? Keluarin dong. Sebentar ya, itu sebenarnya bisa dibaca di dalam Injil sendiri ada kok. Bahwa mana yang menyatakan bahwa Yahudi itu menuduh Maryam berzina? Mana? Menjelaskan bahwa dia hamil itu bukan karena sentuhan laki-laki lain gitu. Bro Abdullah sebentar. Ya. Datanya Bro, tuduhannya mana? Saya akan share screen. Di mana ayatnya Bro? Supaya kita bukan nge-hoax di sini. Orang-orang Yahudi menuduh Maria berzina. Jadi cerita itu dibuat, ya. Oke. Kan di Matius. Tunggu, Abdullah. Jadi cerita itu dibuat oleh segelintir orang-orang yang membenci Yesus, gitu loh. Matius berapa, Bro? Itu Abdullah. Makanya literasi Yahudi tidak ada yang mengatakan seperti itu. Gitu loh. Jadi cerita itu dibuat gitu loh oleh sekelompok orang yang tidak menyukai atau yang membenci Yesus. Lah, itu literatur Islam itu yang mengatakan begitu. Iya. Bukan kita minta aja. Kita minta aja. Di mana Bro Matius berapa? Jangan kalau diskusi betul, diminta aja. Jangan disangka, diminta aja, Bro. Buka di Matius 1:18 sampai 25. Nah, gitu. Ayo buka. Oke, Dibuka aja. Biar kita lihat. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamai dia Yesus. Tidak ada Bro, gimana? Tidak ada di situ, tidak ada. Mungkin dia ini, seolah-olah gini. Yusuf aja yang menceraikan istrinya. Itu. Kalau saya tangkapin. Dia menafsirkan situ. Iya, mana ayatnya Bro? Saya akan tunjukkan. Kata tadi Bro kan bilang ada ayat Alkitab. Nah, tadi kan di situ sudah disampaikan. Tidak ada di sini. Silakan Bro Duran, tanggapi Bro Duran. Biarin aja dia ngomong dulu. Biarin dia ngomong dulu. Ada dia bawa otak apa enggak gitu. Oke. Silakan Mas Abdullah. Sudah boleh ngomong saya, oke. Jadi di ngomong dalam tadi itu kan di situ sudah jelas disampaikan bahwa Maria itu kan hamil Yesus itu kan sebelum masih dalam kondisi bertunangan, belum hidup sebagai suami istri. Nah, dalam kondisi itu kan diketahui oleh orang-orang Yahudi bahwa mereka Maria dan Yusuf itu kan belum menikah secara resmi, masih bertunangan. Mana ayatnya ada. Kamu dulu, Bro. Kawan-kawan, enggak usah dibantah, biarkan dia terus bicara dulu. Belajar. Biarin aja dia bicara dulu. Dia sedang mencari kebenaran, dituntut Roh Kudus itu nanti bicara dia. Oke, lanjut. Jadi di sini kan di ayat 18 kan tertulis dengan jelas ya. Jadi pada waktu itu Maria itu bertunangan dengan Yusuf, tetapi ia mengandung gitu ya, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah kondisi ini bagi orang-orang Yahudi yang tidak menyukai
Maryam, itu kan mereka menuduh bahwa kok belum suami istri kok sudah mengandung dan kemudian melahirkan gitu. Nah, itulah yang menjadi dasar bagi mereka, karena mereka tidak meyakini dan tidak mau menerima penjelasan dari Maryam bahwa dia itu hamil dari Roh Kudus, dari malaikat Jibril kalau di dalam Islamnya. Saya pikir bro jangan terlalu lama. Silakan bro Duran dulu, tanggapi bro Duran. Iya enggak, tuduhannya gimana? Ada tuduhan di Udah, bro Duran aja gimana? Bro Dur. Oke. Sekarang kita buka surat 68 ayat 42. Di situ dikatakan apa? Orang bersujud untuk menyembah betis. Hadisnya udah saya kasih juga, menyembah betis. Tidak ada Yahudi untuk menyembah betis. Jadi Tuhannya beda ya. Tuhannya Yahudi tidak pernah menyingkapkan betis untuk di surah berapa bro Duran? Arif untuk disingkapkan. Surah berapa bro Duran? 68 ayat 42. 68 ayat 42. Ya, hadisnya juga udah saya kasih. Orang Yahudi nggak pernah mengenal dia harus menyembah kepada betis. Ya Arif. Jadi kalau Anda menyamakan Yahudi dengan agama Anda, itu tidak bisa sama sekali. Gitu. Ya. Dan anehnya, ketika disuruh menyembah betis, tetapi betis ini akan binasa. Kenapa betis ini akan binasa? Karena ada ayat yang menyatakan semuanya akan binasa kecuali wajahnya. Nah lo udah disuruh menyembah betis kok toto betisnya binasa nih. Lalu menyembah apa dong? 68 ayat 2 dikatakan menyembah betis, bersujud. Ya. 68 ayat 42. Iya udah 42 nih. Ya. Sudah. Hadisnya Muhammad juga bilang, Anda itu akan nanti menyembah betis. Ketika Allah singkapin tuh betis. Nah sekarang saya mau tanya nih, tadi kan Anda tanya, kok Yesus itu lahirnya cewek apa laki-laki? Nah sekarang saya mau tanya, betis Allah ini betisnya laki-laki atau betis cewek? Betis rusa atau betis apa? Itu. Silakan Abdullah ditanggapi bro. Nah betisnya ini betis cewek atau betis laki nih? Karena Anda tanya tuh, tadi kalau lahir sebagai cewek gimana, lahir sebagai cowok gimana? Nah sekarang saya balikin ke logika Anda. Betis Allah ini betis cewek atau betis cowok? Kalau betis cowok kan ada bulunya atau bulu kaki. Kalau betis cewek ada gak bulu kakinya? Gitu. Monggo. Silakan Abdullah atau mungkin si Rahman. Anda ajak berpikir. Oke, boleh saya menjawab. Jadi Anda kan mau ajak berpikir, saya ajak Anda berpikir. Oke, jadi di dalam Islam itu semua hal-hal yang disampaikan di dalam Al-Quran mengenai Allah itu kita terima tanpa kita membayangkannya. Karena kan Allah itu memiliki sifat laisa kamitslihi syai'an, artinya Allah itu berbeda dengan makhluknya gitu. Jadi kalau misalnya di dalam Al-Quran itu disebutkan ada betis, ada wajah, ada tangan, nah itu kita tidak bisa membayangkannya. Karena memang Allah itu berbeda dengan makhluknya, tidak mempunyai jenis kelamin, karena yang mempunyai jenis kelamin itu hanya makhluk, manusia, binatang, dan lain-lain gitu loh. Kalau di dalam hal ini ada menanyakan betis itu laki-laki atau perempuan, nah itu Anda sudah salah memahami, karena di dalam Islam itu Allah itu laisa kamitslihi syai'an, jadi berbeda dengan makhluknya. Jadi tidak Allah ada laki-laki dalam Quran. Iya. Kalau berbeda dengan makhluknya, kenapa Allah Anda butuh wanita untuk mempunyai anak? Ya. Kenapa Allah Anda butuh wanita untuk punya anak? Katanya berbeda dengan makhluk. Kalau berbeda makhluk berarti kan dia nggak perlu wanita untuk punya anak. Tapi Allah Anda perlu wanita untuk punya anak. Gimana tuh? Anda kan pengen ajak kita berpikir nih. Saya balikin. Saya ajak Anda berpikir. Kenapa dia perlu wanita untuk punya anak? Tadi anak zina tadi itu bisa dibuka di dalam Yohanes 8:40 sampai 41 gitu. Bukan, ini tentang betis ini gimana? Bisa nggak bro jelaskan apa betis cowok atau betis wanita? Nggak mau bahas. Tadi kan saya sudah jelaskan. Betisnya Allah beda. Kalau betis kan banyak bulunya. Jadi artinya coba bro Duran. Betis Allah itu sama kayak betis
Jadi segala yang disampaikan di dalam Al-Quran itu kita terima apa adanya sesuai dengan apa yang tercantum di situ. Tanpa kita membayangkannya itu bentuknya seperti apa. Gitu loh. Nah untuk tadi pertanyaan yang lebih spesifik, Anda mau menerima? Kalau udah diomongin betis ya kayak betis. Malah jadi gue kebayangin nih. Arif. Ya, Yohanes 8:44-1 bisa dibuka. Anda mau menerima tanpa Anda memikirkan bagaimana. Ya, Anda mau menerima tanpa Anda memikirkan bagaimana bentuknya. Lalu kenapa Anda ajak kami untuk seolah-olah berpikir, oh lahirnya kenapa harus laki-laki? Kenapa nggak perempuan? Logika Anda mana? Anda tahu nggak? Logika Anda di mana? Ketika ada iman Anda yang Anda tidak berani memikirkannya, lalu aku baru bisa masuk menjadi manusia. Iya, terus ngomong-ngomong. Firman itu kan sudah menjadi manusia dan ternyata kan bentuknya laki-laki apa perempuan, itu pertanyaan kita gitu loh. Ternyata kan laki-laki gitu. Betul tidak? Mungkin aku mau jawab dulu teman ke kemana-mana gitu. Aku mau jawab dikit. Dari komentar. Ya udah kau aja lah yang kerjakan. Aku diam aja. Aku mau jawab dikit. Gini loh, tadi kau bilang Abdullah bahwa Yahudi itu sama dengan Islam, Tuhannya Esa. Tapi yang kau tidak pahami, Yahudi itu mengenal Tuhannya yang Esa itu bagaimana? Jadi Yahudi itu mengenal firman itu Allah juga, roh itu Allah juga. Dan Yahudi mengenal Allahnya berteofani dalam rupa manusia, bertemu Abraham. Begitu kau paham. Nah kau, apakah sama firmanmu Allah? Apakah roh itu Allah? Islam? Apakah pernah berteofani? Islam? Tidak. Kan tidak. Jadi kau jangan sama-samakan. Kau bilang sama Tuhannya Yahudi Esa. Tapi keesaan itu yang kebagaimanaan. Gitu. Kebagaimanaan Esa itu firmannya Allah itu firman. Roh juga firman. Roh itu Allah juga. Dan Allahnya berteofani. Gitu. Jadi kau nggak bisa sama. Sama di mana ayo? Apakah firmannya juga Allah Islam? Aku mau tanya kau dulu, jawablah. Yahudi bilang firman itu Allah. Bentar. Firman, dengar. Yahudi katakan bahwa firman itu Allah. Kau firman itu Allah atau tidak? Jawab. Jadi poin pertama saya tadi itu kan sudah saya jawab, saya tanya kau. Firman itu Allah atau tidak? Yahudi katakan, dengar dulu. Aku bertanya kepada kau, firman itu Allah. Yahudi mengatakan firman itu Allah. Anda kan bukan Yahudi gitu loh. Tidak. Yahudi, Anda bisa menjelaskan. Berarti kau tidak sama ya? Satu, tidak sama ya? Firman itu Allah tidak sama ya? Entar. Kau bilang tidak sama itu dulu. Firman itu tidak Allah. Kau. Yahudi bilang firman itu Allah. Mendefinisikan keyakinan Yahudi, tetapi Anda bukan Yahudi. Kau jangan sama-samakan. Roh menurut Yahudi itu Allah. Kau bukan. Tidak kan? Tidak. Ya. Buktinya bahwa Yahudi meyakini seperti itu. Kalau Yahudi mengatakan roh itu Allah. Buktinya apa? Roh itu Allah. Karena roh Bro Ajak tunggu sabar. Jadi Bapak ini sabar. Saya akan arahkan sabar. Jadi Bapak ini mengatakan si Ajax itu bukan Yahudi tapi menjelaskannya sama aja. Bapak bukan Kristen menjelaskan keimanan Kristen. Islam juga begitu. Si polemikus. Kau mau sama-sama dengan Yahudi, kau sama juga menjelaskan Yahudi. Kamu juga menjelaskan Yahudi. Kau menjelaskan Yahudi. Si Ajax. Oke, jadi saya pikir gini aja. Abdullah. Ya, sebentar. Orang bukan begitu, ditekan-tekan begitu, bukan. Abdullah gini aja. Kalau kamu dialog di sini, bawalah otaknya Muslim, karena kamu hadapi Kristen. Kecuali kalau kamu bukan Muslim, kau jadi Yahudi. Jadi kau jangan bersembunyi di balik layar gitu. Jadi kau pertegas posisimu aja. Posisimu apa, Islam di sini atau Yahudi? Coba jawab dulu, kamu Islam atau Yahudi? Tapi begini bro, aku komentar. Sebentar dulu, Pak. Ya udah, terus semat. Abdullah gimana? Kamu Yahudi atau Kristen?
Saya kan akan memberikan Enggak, yang kutanya kamu Yahudi atau Kristen itu dulu, supaya arah dialognya itu dua arah. Saya Muslim. Oke, jadi gini, kalau kamu Muslim, maka pakai argumen Muslim dalam debat dengan orang Kristen. Kamu pakai argumen Yahudi, kecuali kalau kamu Yahudi, gitu ya? Sepakat? Jadi supaya tidak dikatakan mengada-ada. Mungkin saya sama kan tadi kau bilang sama-sama. Kau tadi bilang Islam itu sama dengan Yahudi, Kristen itu nggak sama. Gini, tunggu dulu, aku mau ngomong. Sama halnya dengan ini. Ketika kami mengambil statement dari Ahmadiyah atau Syiah, apakah kau terima? Iya. Apa kita mau main liar dalam debat ini? Iya. Biar kami ambil pernyataan. Biar kami pakai Ahmadiyah, kami pakai Syiah nanti sama kau. Gimana? Jadi begini Pak. Saya bicara dulu sebentar boleh? Bukan, sekarang gini aja, nggak usah. Kita mulai aja dari awal. Posisikan dirimu Islam supaya kamu bisa dihadapi. Jangan kau berlindung di balik Yahudi. Jangan gitulah. Nanti kami berlindung di balik Ahmadiyah gimana? Kan nanti jadi debat kusir, bro. Bisa ya? Ya kamu kan Islam. Saya nggak butuh. Jadi gini, kamu jangan pakai Yahudi lah. Jangan, nggak bagus. Kau dengan Muslim aja. Gini aja lah. Dia tahu apa tentang Islam gitu aja. Iya, apa yang kamu tahu tentang Islam itu aja. Ayo kita bahas. Nah, nanti kita bahas Yahudi pun nanti kau nggak tahu Yahudi juga. Kayaknya kamu Paling nggak nanti tahu kau Islam pakai Yahudi TikTok juga nanti kau pakai. Artinya ya Islam itu harus mengucapkan syahadat. Itu aja. Iya, jadi itu yang kusarankan bro, supaya diskusi kita ini bagus, mantap. Saya harap Abdullah posisikan aja dirimu sebagai Muslim murni, Islam murni ya. Jadi supaya tidak enggak. Kalau kamu nggak mau nanti ku tendang kau. Lama-lama kau kulit menguji kesabaran. Udah, kau jadi Muslim aja ya. Kau mau dialog sama Sia aja kami buat. Mau kita bentrok sama Sia ya. Jadi jangan gitu. Oke, udah ya. Saya pikir kalau dialogmu kamu pakai Yahudi, sebagusnya kamu mengucapkan syahadat Yahudi dulu. Iya. Itu aja. Kalau enggak usah. Saya pikir gitu aja ya. Karena kita mau jawab Islam, dia berlindung di balik Yahudi. Kita jawab Yahudi, dia berlindung di balik Islam. Bang, saya juga. Begini Bang. Abdullah tahu apa tentang Islam? Kalau kamu nggak tahu tentang Islam, jangan utik-utik Yahudi Kristen. Kamu paham Islammu, kita diskusikan. Betul. Jadi begini dong, Mbak. Saya juga kasihan kepada mereka ini karena otak mereka sudah terpengaruh oleh Yahudi TikTok. Yang mengada-ada, mereka merasa bahwa yang dikatakan si TikTok ini adalah benar. Kasihan juga mereka ini. Makanya, mendingan Bapak bertanyalah kepada Kristen tentang Yahudi. Jangan bertanya sama yang TikTok. Itu udah palsu, nggak benar lagi. Gitu Pak. Lanjut, mendingan Bapak bicara soal keagamaan Islam aja. Kami dengan kekristenan. Ini kan gini, Abdullah. Datang kan bilang sama dengan Yahudi dan Islam itu loh. Jadi pakai argumentasimu ya dalam keimananmu sebagai Islam. Kami pakai atau begini Pak Christian Crusader. Karena tadi kamu mengatakan Islam sama dengan Yahudi, sekarang kamu bisa nggak buktikan bahwa Islam sama dengan Yahudi? Ya. Atau itu aja kita pakai di sini. Oh iya. Itu. Jadi tadi kamu kan mau pakai. Karena kami juga tahu juga teologi Yahudi. Biar kita bongkar. Yang pertama, coba sebutkan satu ayat di Qur'anmu ada memanggil Allah itu sebagai Bapa. Yang kedua, coba sebutkan satu kata di dalam Qur'anmu. Iya. Coba sebutkan satu kata di Qur'anmu ada kata YHWH atau Adonai. Yang ketiga, coba sebutkan dulu di Qur'anmu, ada ibadah dengan korban-korban, ada imam-imam yang memimpin persembahan penebusan di bait Allah. Nah, nanti ku banyak kali, jadi nggak usah kau berlindung di balik Yahudi. Udah, kau jawablah dulu. Enggak, jabarkan apa yang dia pahami gitu. Iya, oke. Sekarang kamu mengatakan Yahudi dengan Islam sama.
Kita uji. Kau jawab 3 pertanyaan sebelum datang 100 pertanyaan berikut. Silakan. Kok jadi aku ya? Padahal aku moderator tadi. Baik. Kita tanya dulu si Abdullah apa yang dia tahu tentang Islam. Itu aja dulu. Nah, setuju. Bukan itu, Pak Erben sudah ngatur yang lain. Menjawab dulu pertanyaan itu, kita nggak kemana-mana, fokus 3 pertanyaan. Kita fokus aja. Tadi kau mengatakan Islam dan Yahudi sama. Kau jawab dulu 3 pertanyaan itu cukup. Gak usah dulu yang lain-lain. Nanti teman-teman nambahin pertanyaan. Tapi pembukaan 3 aja. Tidak akan mampu tidak akan mampu dengan itu. Karena gini ya, coba tadi kulihat sebentar. Karena coba tadi kulihat Bro-Duran membangun dialog antara Islam dan Kristen. Tapi dia berlindung di balik Yahudi. Ya sekarang kita uji aja Yahudi dengan Islam sekalian. Tidak sama. Ya nah, oke, makanya Pak Erben minta 3 jawab dulu 3. Iya ya. Boleh jawab, boleh bicara asal menjawab 3 pertanyaan itu, jangan melebar. Fokus ke 3 pertanyaan itu. Kalau nggak mengerti bisa diulangi 3 pertanyaan itu. Oke, diulangi lagi. Oke, yang satu dulu dijawab. Apakah Islam mengenal kata IHWH? Itu dulu dijawab. Tidak ada. Yang kedua, apakah Islam memanggil yang kalian sembah itu sebagai Bapa Surgawi? Bapa Pencipta alam semesta? Tidak ada. Oke, yang ketiga. Kalian yang banyak ngomong. Biar si Abdul ngomong dulu. Iya, udah nggak akan ngomong dia. Moderator. Dia dulu moderator. Moderator baik. Kalian ngomong. Udah, emosi. Sering ke aku karena aku lihat. Begini, kawan-kawan. Kalau Abdul menyatakan itu menyamakan Yahudi dengan Islam. Lebih baik saja ikut orang Yahudi kan. Iya. Begitu. Kalau memang sama Allahnya, lebih baik ikut orang Yahudi. Sabar teman-teman, belum selesai, belum dijawab pertanyaan ini. Aduh. Oke. Makanya tadi kan ku bilang Bapak bahwa posisikan dirimu. Silakan Abdullah, kau moderator dia. Ayo silakan Abdullah. Abdullah. Tolong di-mute moderatornya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, akhirnya bisa ngomong juga ya. Dari tadi bingung juga mau ngomongnya. Oke, jadi gini ya. Mas Abdullah, Mas. Tak, aku tak ngomong sebelok ya. Jadi gini, jenengan gini loh. Ojo dhisik to, Pak Yo. Enggak. Dia pasti ngelentur itu. Enggak gini. Dia pasti ngelentur, udahlah. Ojo ngono. Mas Abdullah. Gini Mas Abdullah gini ya. Ngomong apa biar. Udah, silakan Abdullah, ngomonglah. Oke, Abdullah, yang lain tenang ya kawan-kawannya, sorry. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Jadi tadi saya latar belakangnya dulu ya. Kemudian nanti saya menjawab tadi 3 pertanyaan dari Om Erben ya tadi ya. Oke. Jadi yang pertama, kenapa tadi saya mengangkat tentang yang Yahudi? Saya tidak ingin mengatakan bahwa Islam itu sama dengan Yahudi. Tetapi yang tadi dibahas itu kan masalah konsep ketuhanan saja gitu ya. Jadi konsep ketuhanan tadi saya membawa dulu bahwa 3 agama ini kan di dalam rumpun yang sama ya, Ibrahimiyah atau agama samawi gitu ya. Artinya memiliki kitab suci yang mereka yakini itu langsung dari pencipta alam semesta gitu. Kemudian nabi-nabinya juga itu juga adalah keturunan Ibrahim, makanya kenapa disebut sebagai Ibrahimiyah. Kemudian karena 3 itu masih Ibrahimiyah, makanya kita bisa melihat membandingkan konsep ketuhanan dari 3 agama ini. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan Bang Erben tadi ya mengenai Jadi dalam Islam itu nama-nama Tuhan itu kan sangat banyak ya. Bahkan yang ada yang wajib itu hanya 99 itu. Asmaul Husna itu ada 99 yang wajib. Tetapi di luar 99 itu masih ada. Tetapi itu memang tidak disebutkan. Makanya kita juga mengakui kalau misalnya di dalam bahasa daerah itu mereka menyebutkan Tuhannya menggunakan bahasa daerah mereka masing-masing. Itu sebenarnya tidak masalah juga. Kemudian apakah Tuhan atau Allah pencipta itu memperkenalkan namanya kepada setiap umat itu berbeda-beda, itu bisa terjadi juga gitu. Mungkin di dalam Yahudi YHWH kemudian berubah menjadi
kemudian mereka menggantinya menjadi Adonai dan seterusnya gitu ya. Kemudian mungkin di dalam bahasa lain itu berbeda lagi. Kemudian di bahasa Arab itu berbeda lagi gitu ya. Karena bahkan di dalam Islam sendiri itu kan dikenal Asmaul Husna yang jumlahnya ada 99. Dan menurut penjelasan dari Ustaz itu sebenarnya lebih dari itu pun juga masih ada gitu. Mungkin nama-nama yang lain berbeda di setiap bangsa, di setiap waktu, zaman dan sebagainya gitu. Itu yang terjadi tadi. Kemudian apakah itu di dalam Islam itu dikenal Yahweh? Tentu saja di dalam Islam dikenalnya dengan nama Allah gitu ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalam Al-Quran itu jelas bahwa Allah memperkenalkan dirinya dengan pencipta itu memperkenalkan dirinya dengan nama Allah, pencipta alam semesta ini yang wajib kita sembah. Dia tidak beranak, tidak diperanakkan, dan dia berbeda dengan makhluknya. Seperti itu. Terima kasih. Itu yang baik. Berikan saya bertanya sama Abdullah dulu. Bapak Abdullah, apakah resmi seseorang itu masuk Muslim bila tidak menyebutkan syahadat? Begitu aja Pak Abdullah. Tidak bisa Bapak, tidak bisa. Jadi rukun Islam pertama itu adalah syahadat, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah Rasul dan utusan Allah. Itu maksud saya. Maksud saya lari ke sana. Kalau kita tinjau dari sebelumnya, bagaimana perilaku Muhammad ketika hidupnya? Bisakah dia itu sebagai Rasul? Abdullah. Tentu saja, karena Rasulullah itu adalah suri teladan dan memiliki akhlak yang paling utama, yang terbaik gitu lah. Dan Pak Abdullah mengatakan bahwa Muhammad itu sebagai suri teladan, apa alasannya? Akhlak. Dan akhlak. Akhlaknya bagaimana? Yang perlu dicontoh. Yahweh bukan Allah ya, saya rasa ya. Yahweh itu kan adalah roh. Sedangkan Allah itu kan adalah zat. Tuhan sendiri kan sudah berfirman di dalam Taurat bahwa namanya adalah Yahweh, kekal dan tidak berubah selamanya. Sementara kata Allah dalam Taurat itu artinya pohon ek. Jadi jelas Yahweh itu. Yang kedua, Yahweh itu adalah roh. Makanya di Alkitab disebut Tuhan itu adalah roh. Kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sedangkan Allah itu adalah zat. Jadi jelas Yahweh bukan Allah. Yang ketiga, orang Yahudi dan orang Kristen bisa menyebut Tuhan kami Yahweh dengan sebutan Bapa. Bahkan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Sedangkan Isa dan Muhammad tidak bisa menyebut sesembahan mereka yang bernama Allah itu dengan sebutan Bapa. Jadi jelas Yahweh bukan Allah. Kemudian orang Islam itu tidak bisa mengemis pembenaran dari orang Yahudi. Kenapa? Karena dalam Alkitab, dalam Quran, Allah sendiri sudah berkata bahwa orang Yahudi itu adalah sesat, kafir, dan seburuk-buruknya makhluk. Buka di QS 551 atau Albaniyah 6. Jadi sedikit saya potong. Di pembukaan di buku Al-Quran itu, mula-mulanya yang tertulis adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada dua kata itu, la ar-rahim, ar-rahman dan ar-rahim. Siapa mereka yang tiga ini? Itu aja pertanyaan saya. Oke Pak ya, saya balikin ke yang tadi lagi ya. Jadi jelas bahwa Tuhan Yahudi dan Tuhan Kristen dan Yahudi itu berbeda. Yahudi dan Kristen itu pada dasarnya satu akarnya gitu loh. Kenapa? Karena Yesus sendiri adalah seorang Yahudi. Dan Yesus sendiri mengajarkan untuk menyembah siapa? Yahweh. Ingat waktu Yesus ditanya, apa hukum yang utama? Tanya orang. Yesus bilang apa? Yesus mengutip dari Ulangan 6 ayat 4. Sema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Dengarlah orang Israel, Yahweh itu Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Dan harus kita ingat, siapakah Yesus itu? Yesus bukan Isa. Yesus mana kalau ini? Persimana kalau Yesus itu bukan Isa? Persimana? Ya, Yesus memang bukan Isa. Yesus itu adalah Firman. Itu bicara Kristen, Pak. Aduh.
dengar dulu baik-baik. Abdullah. Nah, siapa Yesus itu? Yesus itu arti namanya apa? Arti nama Yesus itu adalah Yahweh menyelamatkan. Jadi siapa Yesus? Yesus itu adalah firman Yahweh. Yesus bukan firman Allah. Yesus adalah firman Yahweh yang nuzul, turun ke dunia mengambil rupa manusia untuk menggenapi janjinya menjadi juru selamat bagi kita. Di mana kita lihat? Lihat Yesaya 42 ayat 8. Akulah Yahweh. Tidak ada juru selamat lain selain aku. Jadi itu kita harus ingat. Jadi Muslim itu percaya bahwa firman itu nuzul sebagai manusia. Berarti firman itu bukan nuzul sebagai kertas, begitu? Betul, itu berbeda. Jangan ke konsep Islam dulu. Dia ini dalam bertanya kekristenan, tadi, Pak. Ini yang tadi ngomong Kristen tuh, Amang. Ini gak bisa lihat. Ini kita mau menunjukkan begini. Ya, ini harus menunjukkan. Hargain dulu yang resen-resen ini loh. Kasihan, dia mau menjawab. Hargain yang resen. Ya, silakan yang resen. Ya, saya dulu tadi mau menjawab. Oke. Saya minta Pak Bagus biar mulai dari yang pertama resen. Pak Bagus, silakan. Selamat kepada Pak Bagus sudah menambah pasukan. Sama ini ya, jawabnya satu persatu. Lalu, Pak Irban, itu Pak Bagus selamat kenapa? Baru habis melahirkan emang dikasih selamat. Oh, pokoknya iya selamat. Tambah pasukan ya Laskar Kristus. Bukan Kristus lagi. Laskar Kristus. Oke, silakan. Nah, jadi tadi saya mau menjawab tadi yang tadi. Itu cerita yang mengenai tadi siapa namanya dianggap zina, itu cerita yang dibuat oleh orang-orang untuk membenci apa namanya istilahnya, propaganda lah istilahnya, ya, tentang kepada Yesus, ya kan gitu. Makanya tidak ada ditemukan dalam literasi tua Yahudi, ya, tentang bahwa Maria itu berzina, bla 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 dan lain sebagainya. Itu tidak ada itu. Nah, yang kedua, ya, tadi dari apa yang dibilang Abdullah tadi, ya, Abdullah saja tidak memahami secara dengan benar tentang keyahudian, ya. Bagaimana Anda, Abdullah, mau menjelaskan tentang keyahudian? Gitu. Dalam kitab suci Anda saja, Taurat itu tidak sempurna dijelaskan. Apa sih Taurat itu? Apakah sama seperti seperti di dalam Alkitab dari Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, ya? Apakah sama seperti itu? Kan tidak. Justru dalam Alkitab jauh lebih banyak sumbernya, ya. Itu sejarahnya jauh lebih banyak gitu loh. Terkecuali kalau di kitab suci Anda itu penjelasan tentang Taurat itu detail, lebih lengkap daripada Alkitab. Gitu loh. Baru kau bisa berbicara tentang keyahudian. Gitu loh. Kalau dalam kitab sucimu, ya, literasi keyahudian, ya, apalagi tentang Taurat itu tidak lengkap, tidak selengkap Alkitab dari Kejadian sampai Bilangan, Imamat itu, ya. Kau jangan bicara tentang keyahudian, gitu loh. Itu makanya saya tadi bilang, kalau kamu mau diskusi, bawa literasimu, ya, bawa ilmumu dalam keislamanmu, gitu, pemahamanmu, pengetahuanmu tentang kitab sucimu, tentang imanmu. Kami bawa iman kami sebagai orang Kristen. Mari kita berdiskusi, gitu loh, tentang sebuah topik, sebuah tema. Nah, yang terakhir, ya Abdullah, ya, ketika kamu mau memahami, tadi kan saya lihat tadi ketika membuka Matius tadi, kamu berusaha untuk menafsirkan Matius 1 tadi, ya kan? Salah penafsiranmu itu, gitu loh. Kalau kamu mau berusaha untuk menafsirkan Alkitab, pahami dulu, ya,
sejarahnya, konteksnya, latar belakangnya, banyak hal gitu loh. Ya, supaya kami bisa memahami, oh ternyata dalam yang dikatakan Matius 1 itu seperti ini, gitu loh. Makanya kalau di situ semua di Matius 1 semua. Iya, makanya kalau di dalam teologi ya itu ada pengantar PB, ya, tafsir PB, teologi PB, itu loh. Begitu cara kita untuk menafsirkan itu, gitu loh. Ada hermeneutik, ya, seperti itu. Jadi ketika kau mau berusaha menafsirkan itu salah, penafsiranmu gitu loh, 1000% salah, gitu loh. Makanya kau tanya sama ahli kitab. Iya. Gitu loh. Kau tanya sama ahli kitab. Siapa ahli kitab? Kami ahli kitab. Tanya gitu loh. Kan dalam kitab suci kan ada gitu kan. Ditanya kepada ahli kitab gitu. Tanya ahli kitab gitu loh. Siapa itu? Ya kami. Gitu loh. Karena dalam kitab kami jelas. Kejadian, Maliaki, Matius, Wahyu. Lengkap. Gitu loh. Tidak ada yang tidak nyambung gitu loh. Ya. Pak Bagus, potong sebentar. Ini kan ada nih. Kata dia kan Yohanes 8, 40-41 itu adalah tuduhan kepada Maria berzina. Pak Bagus mau bahas gak nih sama si ini Abdullah? Buka. Bahas. Gamparin bolak-balik Pak Bagus kalau perlu ya. Coba, Yohanes berapa? Yohanes 8, 40-41 ya. Yohanes Abdullah, buka suara Abdullah. Yohanes berapa? Abdullah, Yohanes 8, 40-41 itu katanya tuduhan orang-orang Yahudi terhadap Maria yang berzina. Ya. Abdullah buka Yohanes 8, 40-41 dia. Ya, Abdullah ya, buka. Jadi gini, aku jelaskan ya. Kita baca aja ya. Oke. Kita mulai ayat 37 aja lah. Udah enak kalau mulai dari ayat 40. Nanti tidak ngerti ya nanti si Abdullah ini. Kita sama Abdullah kan cuma ayat Alkitab. Yohanes 8 ya, ayat 37. Saya baca ya, pelan-pelan ya. Abdullah dia akan mengerti. Ya, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan sebuah judul, Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Oke. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. 38. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka. Jadi jawab orang-orang Yahudi pada saat itu ya. Ini konteksnya Yesus sedang berbicara dengan orang-orang Yahudi pada saat itu. Termasuk juga ahli Taurat, ya. Orang Farisi, karena di situ, ada situ ya. Nah, jawab mereka kepadanya, jawab orang-orang itu ya, kepada Yesus. Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepadanya, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Ya, ayat 40. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu. Yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Nah jadi Yesus menjawab ya apa yang menjadi statement orang-orang itu, orang Yahudi pada situ, Bapa kami ialah Abraham. Jadi Yesus mengatakan, kalau kamu anak-anak Abraham, kamu tahu pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Apa itu pekerjaan yang dikerjakan? Melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, Yahweh itu. Gitu loh. Tetapi yang kamu kerjakan ialah membunuh aku. Ya kan itu. Karena apa? Karena kebencian. Karena gini, Yesus itu pada saat itu tuh membawa sebuah fenomena. Ya fenomena. Karena pengajarannya itu, mujaknya itu luar biasa gitu, mempengaruhi orang pada saat itu. Nah, ini merupakan satu ancaman. Tunggu dulu, jangan kau potong dulu. Ini merupakan ancaman bagi ahli Taurat, orang Farisi. Kenapa? Karena mereka sudah mulai bergeser, gitu loh. Perhatian mereka bukan lagi ke mereka, tapi kepada Yesus. Kenapa? Yesus itu luar biasa pada saat itu loh. Pengajarannya, mujizatnya, kuasanya, kasihnya. Makanya banyak orang imam kepala oleh Taurat itu berusaha untuk membunuh, menyingkirkan Yesus pada saat itu. Nah, jadi ini yang dikatakan Yesus, ya betul. Nah, tunggu. Bahasa 1. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina.
Bapa kami satu, yaitu Allah. Oke? Lanjut, 42. Kata Yesus kepada mereka, nanti saya jelaskan 41 nih. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Nah, ini jawaban Yesus terhadap yang 41 tadi. Karena apa? Nah, perhatikan sini. Ya, orang yang mengatakan ini adalah orang yang membenci Yesus. Oke? Ya. Ahli Taurat, imam-imam kepala, ya. Mereka berusaha untuk menyingkirkan Yesus. Nah, ini yang statement ini yang dilontarkan mereka. Makanya katakan jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina, Bapa kami satu yaitu Allah. Gitu loh. Nah, ya. Makanya Yesus mengatakan ingat itu loh. Karena aku datang bukan dari manusia. Aku datang dari Allah. Gitu loh. Kenapa? Karena ketika malaikat Gabriel mengatakan kepada Yesus dan Maria, ya, dia katakan kepada Maria, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Bukan dari persetubuhan, bukan dari pertemuan sperma dengan sel telur. Yesus nyatakan ini dalam ayat 42 nih. Kan gitu. Aku datang bukan dari atas kehendakku sendiri, melainkan dialah siapa itu? Bapa yang mengutus aku. Makanya mengapa nama Yesus itu diberikan oleh Bapa itu sendiri. Boleh bertanya, Pak? Bapak boleh bertanya? Biar kau ngerti, gitu. Ya, jadi gitu. Makanya nama Yesus Yesua, ya kan, Yahweh yang menyelamatkan. Nama Bapa yang diberikan kepada Yesus, gitu loh. Ya, nah itu. Oke, apa yang ditanyakan? Artinya Abdullah, Tuhan Yesus itu hadir bukan karena birahi. Bukan karena anak manusia. Tuhan Yesus itu hadir karena bestowed kalau bahasa Inggrisnya. Karunia. Ya, Le. Bahkan di dalam kitab suci mereka juga ada seperti itu loh. Dari mana Isa itu datangkan itu? Walaupun kita tidak setuju Isa itu Yesus kan itu. Tapi dalam kitab suci mereka tuh jelas Maryam itu mengandung dari Roh Kudus juga gitu loh. Bukan dari persetubuhan manusia juga. Kan itu. Oke, tapi begini Abdullah. Begini Abdullah. Kalau nabimu betul-betul hasil muta. Kenapa saya katakan begitu? Jangan gitu. Ibunya Salimah Jadi gini, kita ini harus bijak. Gak usah. Ya, jangan. Jadi jangan. Nanti kalau kayak gitu kita nanti kita ini mau panjang bukan satu hari. Nabi Isa, tolong Oke, silakan Abdullah. Ya, silakan. Apa yang mau bertanya? Jadi pertanyaan saya gini ke Bapak Crusader tadi. Jadi yang mengatakan zina di situ yang menyinggung Yesus itu orang Yahudi berarti ya? Iya Tuhan. Aku nggak tahu lagi Pak Bagus. Ulangi lagi lah jawabannya nih. Aduh, kalau gini Abdullah, ya aku jelaskan sama anakku bisa ngerti loh dia, cepat ngerti. Kalau aku jelaskan kepada dirimu ini, apakah kau sok-sok tidak ngerti? Dibuka aja Pak Bagus. Pak Bagus, dibuka aja Pak Bagus. Baca bareng aja. Tidak ngerti. Gitu kan. Di situ kan gitu ya. Ketika Yesus memberikan penjelasan begitu, kemudian orang yang lawan bicaranya Yesus itu kan mengatakan kami tidak dari zina gitu ya. Nah itu yang masukkan itu adalah untuk menyinggung Yesus gitu kan ya. Loh ya Tuhan, enggak ada. Udah jelaskanlah, siapa mau jelaskan lagi? Ulangi lagi. Tidak. Makanya berarti kalau udah sini apa yang ku jelaskan tadi cuma aja tadi mulutku bakal keluar. Masih nanya itu kan ada kata zina gitu loh, ada kata zina di situ. Bukan hanya di situ kata zina, banyak lagi kata zina nanti. Bro, suruh dia membaca sendiri dari konteks itu kan. Gitu loh. Biar. Gini. Abraham itu, ya ini kan dibicarakan bahwa mereka ini orang Yahudi kan keturunan Abraham. Dari mana? Kutanya sama kau, Abdullah. Ya keturunan Yahudi itu, ya orang-orang Yahudi atau bangsa Yahudi itu dari Ismail kah atau dari Ishak? Dari Ishak gitu loh. Ishak.
Ishak. Jawab dulu, biar Ishak dulu yang menjawab. Nah, kalau mereka berasal dari Ishak, ya, apakah mereka zina? Tidak. Bukanlah. Kenapa? Siapa? Kan Gini. tidak. Ya, gini. Siapa ibunya Ishak? Sarah. Betul. Itu istrinya ya? Hasil zina Ishak siapa? Anaknya Sarah. Itu Anda sama saja menuduh Nabi Ibrahim berzina dong kalau begitu. Itu kan tidak mungkin orang Yahudi yang memuliakan Nabi Ibrahim. Perhatikan. Ya, Ishak itu kan anak perjanjian. Berzina. Jadi Oke, di sini contohnya bukan Gini. di situ gitu loh. Gini. Itu pastinya tujuannya mengarah ke yang lain. Bang. Gini, Ishak itu anak perjanjian. Oke? Ya, Allah mengikat, Yahweh itu mengikat perjanjian dengan Abraham dan Sarah. Ya, bahwa akan ada anak satu-satunya, anak perjanjian itu. Dari sanalah akan ada keturunan yang besar, bagaikan pasir di lautan, kan itu. Nah, ini statement, penyataan, ya, yang dilontarkan orang-orang itu ingin menyatakan memang kami ini anak dari keturunan Abraham, anak Ishak, anak perjanjian, ngerti? Ngerti kau? Abdullah? Silakan dilanjut dulu nanti Tidak saya tanggapinya. ada hubungannya mau apapun dengan kepada Yesus. Makanya dikatakan Bapak kami satu, bukan dua. Kau baca nggak ada ayatnya? Hah? Saya bacakan ya pelan-pelan ya. Ayat 41. Kamu mengerjakan pekerjaan Bapamu sendiri. Jawab mereka. Kami tidak dari zina. Bapak kami satu. Itu Allah. Karena Allah, Yahweh itu yang mengikat perjanjian dengan nenek moyang kami, Abraham. Bapak kami satu, bukan dua. Itu Allah. Makanya perhatikan ayat kalimat selanjutnya. Makanya Abdullah saya ajari kamu. Kalau kau baca Alkitab, jangan penggal Alkitab itu. Baca sampai habis gitu. Titik komanya, tanda suruhnya. Biar ngerti. Oke, sudah saya. Ya, lanjut. Saya tambah dikit ya. Kenapa Baca di situ? tuntas Abdullah agar jangan gagal paham. Ya, Abdullah, kenapa di situ dikatakan kami tidak lahir dari zina? Dengerin dulu Abdullah. Kenapa di situ orang-orang Yahudi mengatakan kami tidak lahir dari zina? Coba dibuka Kejadian 17 ayat 19. Kejadian 17 ayat 19, Tuhan mengatakan, tetapi dari istrimulah Sarah. Ya, Sarah kan? Berarti Hagar tidak pernah dianggap sebagai istrinya Abraham. Iya, itu masih. Itulah kenapa orang-orang Yahudi mengatakan kami tidak lahir dari zina. Paham ya? Karena mereka berasal dari Sarah, Ishak, bukan Ismail. Kejadian 17 ayat 19 dikatakan dari istrimulah Sarah. Iya. Ya? Jadi yang dikatakan istri ini adalah Sarah, bukan Hagar. Kalau Hagar bukan istri, jadi ya silakan Anda terjemahkan Atau katura. Iya, ketura. Termasuk juga ketura. Jadi gini, orang Yahudi itu menganggap ya Hagar itu sama ketura itu bukan ibu mereka. Gitu loh. Jadi mereka tetap ya Sarah itu. Jadi Hagar itu Ismail apapun enggak ada itu. Ya hubungannya dengan mereka gitu. Enggak ada hubungan apa namanya? Kalau mau dibakar darah atau apa enggak ada tuh. Jadi yang dari itulah, yang dari Yakub itulah, itu yang 12 suku lah, itu. Gitu. Mereka itu bangsa Yahudi itu. Oke. Apa lagi mau kau tanya Abdullah? Apa lagi Abdullah? Boleh saya tanggapin dulu. Iya, tanggapilah. Jadi kita berbeda di situ ya, bahwa kalau saya mengatakan bahwa yang dimaksud di situ sini itu adalah yang dimaksud adalah Maryam atau Maria, sedangkan yang tadi itu penafsiranmu nggak ada itu, nggak ada. Itu penafsiranmu. Jadi ada dua kemungkinan ini. Enggak ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang paling tepat itu adalah kau keliru. Ngomong ya, oke, silakan Anda semua saja yang ngomong. Iya, bukan, udah dijelaskan tadi ada dua kemungkinan lagi. Sekarang gini,
gini ya, kalau kamu ingin membantah pernyataannya Pak Bagus sama Pak Duran tadi, seharusnya kamu cari literatur Kristen yang terpercaya untuk membantah, itu baru seru. Ya. Tapi kalau kamu hanya ngoceh-ngoceh, ini pertanyaan udah pernah disampaikan si Juma sama aku, jadi kau belajar dari Juma itu. Betul, boleh saya tangkapin. Sarapan pagi itu diterima enggak? Sarapan pagi itu. Kalian Sarapan pagi, itu sarapan pagi salah satu bisa dipertimbangkan. Tapi itu bukan pagi ini kita baca sama-sama ya. Oke, di mana? Gini Abdullah. Gini aja deh, Abdullah. Itu sarapan pagi, tunggu dulu teman-teman. Sarapan pagi itu ya tidak bisa dijadikan menjadi sebuah kebenaran. Maaf ini, saya tegas mengatakan. Gitu loh. Sudah saya bagi linknya, silakan dibuka. Iya, saya tahu. Kalau ada sahabat itu jangan serta merta. Oh, berarti benar itu. Belum tentu gitu loh. Kenapa? Memang ini. Oke, silakan dibuka saja dulu. Iya. Ini boleh nggak ini saya ngobrol untuk Pak Abdullah ini? Ya silakan. Iya, ini Pak Abdullah. Alinea mana yang mau kau mau bahas? Itu loh, silakan dibaca yang nomor 1 boleh, yang nomor 1 itu loh. Orang-orang Yahudi menilai Yesus sebagai orang yang lahir dari hasil perzinahan Maria, ibunya dengan laki-laki. Berikut kutipannya. Oke, ini tulisan siapa ini? 2 alasan Yahudi menyalibkan Yesus menurut Injil Yohanes. Ini penulisnya siapa ini? BP. Ini kan pernyataan. Oke, dalam kutipan ayat di atas, orang-orang Yahudi menyindir Yesus bahwa mereka bukanlah orang yang lahir dari hasil berzina. Oke. Kisah dulu di atas tadi. WWW kebohongan. Itu gini ya. Itu adalah istilahnya klaim sepihak. Dulu ke atas. Ini udah. WWW kebohongan Kristen 150 aja. Oh, ini adalah tuduhan dari Kadrun ini. Iya, ini tuduhan Kadrun diambil dari WW ini, tetapi ini tulisannya. Nanti di akhirnya akan ada jawaban. Ini alasan. Iya. Baru kemudian dijawab. Jadi Abdullah ini jawaban. Ya, berarti sumbernya dari sini. Ini lihat. Ini jawabannya. Ini jawabannya, lihat. Dalam hal ini tuduhan Yesus adalah zina tidak pernah terbukti. Semua adalah dugaan. Penghukuman karena zina harus selalu bisa menunjuk pihak-pihak yang melakukan zina. Siapa si laki-laki dan siapa si perempuan. Karena kalau orang zina, itu kan wajib dirajam kan? Dan anak hasil zina dalam hukum apapun tidak ikut dihukum di pengadilan. Orang-orang Yahudi menghendaki Yesus disalib memang tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Allah, namun tidak percaya. Jadi ini jawabannya. Jadi ini diambil dari ini. Hujatan Islam. Diambil oleh Rita Wahyu dan tim di sini, dipampangkan, tapi baru dijawab. Ini jawabannya. Nah, ini ada jawabannya lagi. Jadi kalau kamu membaca itu harus sampai paham. Jangan membaca hanya untuk hafal. Iya, Tuhan. Abdullah, menurut Anda nih, Ya, tapi nggak apa-apa lah. Paling tidak kau udah naik level sedikit suka membaca. Tapi masalahnya salah baca karena kebiasaan membaca tak mengerti. Heran aku. Akhirnya muncul juga kata-kata bijak itu ya. Abdullah, menurut Anda Siti Hajar itu budak atau istrinya Ibrahim? Menurut Anda, menurut iman Anda, menurut Islam, Siti Hajar itu istri atau budak Ibrahim? Jangan pakai standar ganda. Katakan menurut Islam begini, menurut Kristen begini, itu aja katakan. Jangan pakai standar ganda. Ya, sekarang Abdullah jawab, menurut Islam Siti Hajar itu budak atau istrinya Ibrahim? Menurut Islam. Saya bukan Islam, bagaimana bisa saya menjawab? Abdullah. Menurut Islam Hajar itu adalah budak yang kemudian dijadikan istri. Budak yang dijadikan istri. Mana literatur yang menyatakan bahwa itu adalah budak yang dijadikan istri? Saya kasih hadisnya di mana Muhammad mengatakan Siti Hajar itu adalah budak sahaya.
atau pelayan. Ya. Jadi Muhammad sendiri mengatakan dia adalah pelayan, bukan istri Ibrahim. Itu hadisnya udah saya taruh di chat. Coba buka hadisnya. Oke, aku buka. Aku aja. Selama aku belum tidur, aku bentangkan semua ini biar somat ada di piring tadi kata orang Batak. Oh, haleluya. Ini hadisnya. Kau baca lah ini ya. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 2441, kitab hibah, keutamaannya dan anjuran melakukannya. Keren ini. Ini gurunda hadis kau lawan. Kacau lah. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman. Sebelum ke sini, Kang Kapten boleh saya tanggapin dulu yang sarapan pagi tadi. Udah, gak usah lagi kau tanggapi, udah terbukti kau salah. Udah terbukti kamu salah. Aku heran lihat kau. Ini aku tunjukkan sama kau. Ini gak usah lagi kau tanggapi, dibaca aja nanti. Nanti gini aja, kau bisa datang menanggapi ini kalau kau udah baca utuh. Ini lihat, ini diambil dari sini. WW kebohongan Kristen secara dunia, dari sini materinya. Inilah jawabannya sarapan pagi, ini jawabannya ini. Baru bagian kedua, ini jawabannya sarapan pagi. Kalau dari jawaban itu, kalau kita lihat sebenarnya dia tidak menolak bahwa ayat tadi. Aku heran lihat kau, aku emosi juga lama-lama lihat kau. Udah dikatakan di sini, udah jelas dikatakan di sini tidak pernah terbukti. Oh, jam dulu dong. Itu kan saya lagi mau menjelaskan. Gak usah, kau baca dulu, baca. Coba, kau baca jawabannya, kau baca jawabannya. Baca jawabannya. Itu ada pertanyaan, ada tuduhan, ada jawaban. Itunya intinya itu. Aduh. Ini sarapan pagi ini itu menjawab orang-orang yang keliru juga. Makanya membaca itu lihat utuh. Ini ngaku tentu kau bikin. Lihat ini. Jadi moderator ribut. Lihat dulu nih, kau baca dulu apanya ini biar ku kasih kau ngomong. Kau baca dulu ini. Gini, Abdullah, cukup ayat Alkitab yang kau comot gitu loh. Jangan sarapan pagi yang kau comot-comot gitu loh. Sebagian gitu loh. Baca utuh gitu. Belum ngomong dulu tidak nih. Ya kalau kau ngomong salah ngapain dikasih? Di sini bukan tempat beol. Di sini bukan tempat sampah. Di sini berbicara yang bagus. Loh, jangan gitu dong. Ya udah, kau baca dulu ini, kau baca jawabannya sarapan pagi. Kau baca sarapan pagi. Silakan baca dulu baru kau tanggapi. Oke. Boleh saya ngomong dulu ya. Kau baca jawabannya sarapan pagi baru kau ngomong. Abdullah baca dulu isi. Baca dulu ini jawabannya. Itu, baca dulu. Nah, di dalam ayat ini tuduhan Yesus adalah hasil zina, tidak pernah terbukti. Jadi ada tuduhan itu ada. Tapi tuduhan itu tidak terbukti gitu loh. Tuduhan apa yang dimaksud di sini? Tuduhan dalam blog ini. Itu maksudnya. Jadi bukan tuduhan dalam ayat Injil Yohanes, tapi tuduhan orang yang menulis blog ini. Iya Tuhan. Tulis blog ininya yang dijawab di sini. Ini loh lah, sahabat begini loh. Ya itu percaya tuduhan. Kalau namanya tuduhan kau percaya, sinting kau. Masa semua tuduhan kau percaya? Aku mau sampaikan ini dulu. Ada kerjakan tadi. Dengerin. Ini, aku mau jelaskan ini. Bentar dulu ya. Allah Israel itu bukan Allah ICT. Beberapa pertimbangan. Yang pertama, perhatikan ini. Aku udah kerjakan tadi biar cantik dilihat orang. Yang pertama, Allah yang Esa. Kau diam dulu. Diam sarapan pagi nggak perlu kau tanggapi lagi itu loh. Sarapan pagi nggak usah kau tanggapi. Udah jelas kok. Kau gini ya, makanya kau belajar jangan hanya baca dan hafal, tapi pahami yang kau baca, mengerti, kritisi. Kau renungkan. Udah, kau diam sekarang dulu. Lihat ini ya, Allah yang Esa, Allah Israel bukan Allah UCT. Alasan saya ada beberapa di sini, kau perhatikan. Allah yang Esa Israel itu memiliki firman dan roh. Kalau kamu saya tidak tahu. Walaupun aku tahu, aku bilang aja nggak tahu. Yang kedua, Allah Israel itu dipanggil sebagai Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Oke, yang berikut. Allah Israel dikenal sebagai YHWH. Di kitabmu tidak ada satu kata YHWH. Yang berikut,
Allah yang Esa dipanggil sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nggak pernah orang Muslim mengatakan, ya Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Nggak pernah. Yang berikut, Allah yang Esa, Allah Israel itu menampakkan diri kepada Israel. Nerong lupa teopani. Allahmu nggak pernah menampakkan diri. Tak satu pun di dalam kitabmu yang pernah berjumpa di zaman baginda sampai masa kini. Nggak ada. Isra Mi'raj itu bisa kita buktikan itu mimpi. Ada di sini gurunda saya. Raja Hayal. Jangan gitu. Ini Bapak ini nanti kutendang keluar, nanti Bapak terlalu keras. Santai. Ya mobilnya itu kena tapi enggak kasar gitu. Baik. Nanti kita diangkut rame-rame gimana sih? Sama Israel. Jadi lembu-lembu Kita di sini boleh keras tapi bukan kasar. Apa yang disampaikan ini udah keras ini, tapi bukan kasar. Kita belajar, jangan. Lambok alai manusuk lah. Itu dia, kita belajar dari orang Jawa, jangan pakai orang Batak si tuluk Batak di orang ini tuluk lah kita. Atau heran juga lihat sama ini. Udah. Oke, ini saya lanjutkan dulu. Saya lanjutkan dulu ya. Sema Israel itu Yahweh Elohim, Yahweh Ehad. Enggak ada Allah dengan ada syahadatnya ada nama Nabi, enggak ada. Syahadatnya Israel enggak ada nama Nabi, dilempar. Itu musyrik. Yang berikut, kitab sucinya adalah kitab PL. Kalian kitab PL itu dituduh palsu lagi. Ya apalah, enggak berani satukan. Kalau Allahmu dengan Allah Yahudi satu, satukanlah kitabmu dengan kitab Yahudi, sama seperti kami. Aneh. Kan namanya SPT. Allah SPT Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci. Udah, kau ini yang berikut. Diam dulu ya. Tidak ada Israel ini. Dengarkan ya. Mengapa Allah Israel bukan Allah SPT? Pusat ibadah Israel itu di tabernakel dengan kurban. Di-mute dulu itu. Nanti. Tuhan manusia. Yahudi juga tidak. Anda baru kasih sakau dikasih. Apa yang kasih sakau sih? Sudah. Oke, aku mute ya. Udah. Jadi pusat ibadah Israel itu di tabernakel ada kurban pendamaian, kurban pengampunan dosa, kurban ini. Di Muslim kurbannya potong daging bagi-bagi. Saya pernah dapat makan enak juga. Yang berikut itu berpengharapan yang berpusat kepada Mesias sebagai sang raja dan penyelamat. Ini beberapa tentang Allah Israel yang bisa kita lihat. Kalau ada ditambahkan lagi, tapi dari perenungan saya tadi sambil dengar-dengar dialognya, ya inilah yang kutemukan. Hal ini tidak akan kita temukan di dalam Allah SWT atau di dalam Quran. Tidak akan ditemukan. Saya bisa pastikan tidak akan ditemukan. Masih ada yang lain-lain, cuman ini yang muncul di otak saya. Oke, itu aja dulu. Terima kasih. Wah, moderator jadi debat ya. Gimana kayak gini? Oke, silakan kawan Kristen yang mau ngomong atau kawan Muslim, silakan buka mic-nya. Pak Herben bisa saya bicara? Naik Elohim tadi lupa. Yod Pape lupa. Terakhir boleh tidak? Yang Islam dulu. Ini nggak tahu apa-apa. Ya, Islam dulu, silakan. Enggak, saya tanggap tapi dikit karena kita membahas mengenai Yahudi, sedangkan kita itu adalah orang Yahudi yang mau syahadat ikutin kamu. Cari Yahudi yang mau syahadat ikutin kamu. Kau samakan Yahudi, Tuhan Yahudi, konsep ketuhanan Yahudi sama dengan konsep ketuhanan Islam. Jadi saya katakan tidak sama. Sudah dijelaskan oleh Bro Erben bahwa Allah Yahudi itu firman adalah Allah, Roh itu Allah. Juga Tuhannya Yahudi itu berteofani. Bagaimana kau sama-samakan? Itu aja intinya. Udah, jangan diulang-ulang. Lanjut yang lain. Ini apa mau disampaikan Bro Duran tadi nih, Bro? Sorry. Itulah keesaan Tuhannya. Boleh saya tangkapin, boleh tidak? Ya, itu tadi kan saya minta dari sebentar biar selesaikan dulu Bro Duran. Saya minta dari Abdullah bahwa ada satu literatur hadis yang menyatakan bahwa Siti Hajar itu diangkat jadi istri. Karena saya belum menemukan. Jadi tolong bantu saya cariin hadis yang menyatakan Siti Hajar itu dinikahkan oleh Ibrahim sebagai istri. Karena saya baru nemu ternyata Siti Hajar itu hanya sebagai pelayan atau budak atau hamba sahaya. Silakan Abdullah. Ya, menghadiahkan Hajar sebagai pelayan ya.
Udah, nggak bisa lagi dijawab itu Bro. Tadi kan saya sudah jawab bahwasannya Hajar itu memang awalnya adalah budak. Jadi di sini sebelum dinikahi memang dia itu adalah seorang yang dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim menikahinya. Datanya ada. Datanya mana. Iya, itu yang perlu saya koleksi karena koleksi saya kan belum lengkap nih. Nah, saya butuh itu sebagai pelengkap. Mana data yang menyatakan Ibrahim menikahi Hagar, Siti Hajar. Mungkin dia cari Wikipedia dulu kali. Ya nggak apa-apa dicari. Yang penting kita kan dapat data. Itu nanti saya mau menyampaikan dalilnya ya. Kasih dalilnya aku aja yang share nggak apa-apa. Tapi jangan YouTube ya. YouTube nggak boleh diputar. Nah, jadi kan tadi kan kita membahas konsep ketuhanan Yahudi. Sedangkan Erben ini kan Kristen, sedangkan saya kan Islam. Jadi supaya lebih baik kita dengar saja langsung dari orang Yahudinya. Jadi saya sudah membahas. Tapi kau bilang sama, kau tadi mengaku bilang sama, gimana sih? Kita buka saja orang Yahudi itu seperti apa benar mereka tadi bilang mengaku sama. Mungkin saya mengada-ada ya. Oh, berarti Islam nggak bisa ngapa-ngapain tanpa meper dikit ke Yahudi gitu ya? Bagus sekali lah kau. Kau punya kitab. Parameternya dibuka saja dulu. Iya. Parameternya ini ke Yahudi. Makanya gini aja. Aku tar. Aku 10 detik deh, 10 detik. Suruh Yahudi ke sini. Kalau dikatakan sama aku telanjangi Yahudi itu. Iya udah, itu aja. Makanya tadi kan udah aku bilang, kau posisimu jelas. Islam kau, kalau enggak Yahudi kau sekalian. Kalau kau Yahudi sekalian, biar Bali. Susah gitu loh. Abdullah, sebelum bahas Tuhannya Yahudi, jelaskan dulu ibunya Hajar itu. Hajar sama Sarah, jangan dulu Tuhannya. Jelaskan Bro-Duran tanya. Jadi gini ya. Bro-Duran tadi nanya. Yang ditanya Bro-Duran, coba di mana di Quran, di hadis atau dimanapun dalam literatur Islam yang mengatakan bahwa Hagar itu dikawini sama si Abraham secara resmi menjadi istri. Jangan kau bikin kayak orang Yahudi. Kau di sini Islam atau Yahudi? Kalau enggak, kau doa bapak kami aja dulu seperti yang disampaikan Yesus. Suruh dia cari monyetnya aja, monyet yang aja tanya gimana. Jadi awalnya saya kan mengklaim bahwasannya konsep ketuhanan Yahudi itu dengan Islam itu sama, bahwa Allah. Aku udah kutunjukkan tadi sama kau, kok usah bilang sama lagi. Ini kali. Mana dalam konsep ketuhanan rabinik bukan. Jangan dulu kayak konsep ketuhanan sekarang. Sekarang kita fokus dulu pertanyaannya Bro-Duran. Kau jawab tidak ada, nanti ku cari. Itu jujur. Jangan larikan kemana-mana. Memberikan presentasi, saya ingin melengkapi gitu loh. Masalahnya kau hanya cuap-cuap, nggak ada datamu. Makanya posisikan video yang tadi. Apa video? Janganlah gitu ya? video ngapain diputar di sini, nanti kena. Ya udah, kalau takut jangan apa-apa. Ini aja Abdullah, kau cari literatur sumber-sumber yang penulisnya orang rabinik gitu loh. Iya. Rabi-rabi Yahudi gitu. Cari aja gitu. Dosa putar video. Bro, gini bro. Sorry bro, saya potong sedikit. Mas Abdullah, saya sendiri hanya untuk mencari kebenaran tentang YHWH, saya berangkat ke Israel. Saya langsung bertanya kepada mereka, selama saya di sana bertanya, sampai mencari kebenaran. Tidak ada, beda sekali. Termasuk kepada Islam, ya. Ada sopir saya di sana itu, Islamnya sangat dekat sekali. Saya bertanya tentang YHWH dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bilang beda, berbeda. Gitu. Jadi saya mewakili menyatakan itu Mas Abdullah. Terus yang kedua Mas Abdullah, jenengan gini. Saudara Abdullah, saudara adalah orang yang paling beruntung menurut saya ya, dan pasti beruntung. Kenapa? Karena saudara berani masuk kepada lingkungan yang bisa dan mau membimbingmu dengan gratis. Ini orang-orang teman-teman yang sedang bicara ini, saya pastikan ini orang-orang yang sudah melalui pembelajaran yang berpuluh tahun, termasuk saya. Saya sejak tahun 97 saya mencari kebenaran. Dan saya ditemui Tuhan Yesus itu tahun 97 juga.
Sejak di situ saya mencari kebenaran terus-menerus sampai hari ini. Dan saya pribadi dari semua channel-channel YouTuber atau apologet, Bang Erben ini adalah salah satu yang saya anggap nilainya 9, lebih. Aduh, jangan gitu, jangan. Aku nanti. Benar, enggak, saya akui dulu nih, enggak supaya dia tahu siapa. Gurunda saya ada Duran, Gurunda Saib, Sopi di sini. Ada Pak Bagus. Kami tim. Jadi gini Bro Abdullah, jadi kamu buka hati belajar. Takut Mas jenengan dengar jenengan Mas, saya ini orang paling bodoh di antara semua yang paling lahir di generasi ini, tapi saya jadi orang cerdas karena Alkitab, karena firman Tuhan, karena terbuka dengan Roh Kudus. Jadi sampean orang beruntung, terberkati, sampean dengar pembelajaran, penjelasan semua ilmu, nanti saudara akan cerdas melebihi dasar rata-rata, dan kamu akan banyak sembuh dari semua kebodohanmu, kemiskinanmu, keterlatan kamu dan keadaanmu sekarang. Saya pastikan itu, saya jamin. Saya jamin. Karena yang dijelaskan oleh teman-teman ini, itu negara Kristen yang ada di Afrika gitu loh. Bapak sudah melakukan penelitian tidak? Negara paling miskin di dunia itu negara Islam apa negara Kristen yang ada di Afrika gitu loh? Di Afrika yang paling miskin itu adalah Ethiopia. Saya sudah berangkat ke Ethiopia Mas Abdullah. Saya bulan depan ini akan berangkat lagi ke sana. Negara paling miskin itu Burundi. Enggak, dengar dulu. Saya ke sana. Kamu udah pernah ke sana belum? Saya tanya Mas Abdullah. Enggak, Mas Abdullah sudah pernah ke sana? Kalau sudah pernah ke sana, sudah tahu itu negara paling miskin. Bukan, sampean sudah pernah ke Afrika belum? Sudah pernah belum? Saya tidak di sana. Kalau sudah ke Mas sana, Abdullah saya tanya dulu. Jenengan sudah pernah ke sana belum, Mas? Loh, apa hubungannya pernah ke sana apa belum? Enggak, sampean gini. Ukurannya bukan itu, Mas. Gini loh Mas, sampean ini sedang belajar, diajar oleh orang-orang yang mau memberi ilmu dan pengajaran, sampean orang beruntung. Jadi Mas, sampean rendah hati. Dengar semua, karena tidak ada yang berbohong. Kalau ada yang berbohong di antara semua yang diberikan literatur atau ilmu di sini, pasti dibantah langsung. Pasti itu. Sedikit saja salah langsung dibantah. Jadi sampean ini adalah orang yang paling beruntung, punya dosen, punya guru, punya teman-teman yang memberimu ilmu di atas semua ilmu teologi. Untuk menyadarkan mereka semua supaya bertobat gitu loh, menyembah manusia. Bagus, makanya tunjukkan datamu. Jangan ngoceh-ngoceh pakai busa, saudaraku. Kasih link YouTube takut dibuka gitu loh. Sultan bisa jawab sebentar ya. Ini Abdullah dibuka gitu. Oke, sampai rendah hati aja, dengar yang lain. Lanjut. Bentar saya jawab Pak, sebentar. Ini Abdullah, kemarin juga kita diskusi, dia kasih kita link, terus dia nggak ngerti bahasa Inggris. Kita jelaskan, dia nggak tahu. Dia dia kasih link dari dokter siapa gitu loh, yang mengatakan bahwa penulis Injil itu tidak diketahui. Tapi dia sendiri nggak tahu baca, nggak bisa bahasa Inggris. Saya baca, ternyata nggak. Dia kutip dari Bart Ehrman. Ini sekarang saya lihat video yang dia kirim. Buka lagi kita buka baca bareng-bareng gitu loh supaya saya lihat yang di YouTube yang tunggu dulu Abdullah. Yang kita paham atau saya yang tidak paham. Kamu kirim barusan yang YouTube. Yang YouTube itu. Host kasih saya Tidak ada komentar di YouTube itu. Saya host juga. Kenapa ditutup? YouTube gimana komentar? Kamu ngerti nggak itu bahasa Ibrani? Kita dibodoh-bodohin aja sama ini anak nih. Ini kasih saya kos biar nggak kecendes nih. Biar saya ngatur untuk meet. Nggak apa-apa. Banyak kok orang seperti Mas Abdullah ini kawan-kawan yang berjuang untuk mengislamkan. Teman saya banyak. Akhirnya dia terima Yesus. Gitu. Coba lihat aja YouTube yang dikirim. Gabung aja terus. Gitu. Nggak apa-apa. Lihat aja YouTube yang dikirim pakai bahasa Ibrani. Udah gitu yang upload itu nggak berani kasih. Kalau tidak apa-apa buka link YouTube tadi gitu. Kau dengar kau tidak bisa mengislamkan kami. Kau dengar. Biar kau ngomong oceh karena kau tidak pakai data. Jangan gitu Pak. Jangan terlalu kasar Pak. Jangan pas. Iya. Artinya ini orang sedang dituntun Roh Kudus ini. Tenang aja. Kayak Pak Sumarlin itu akhirnya terima Tuhan kan bro, teman-teman. Oke, jadi begitulah Bro Abdullah ya. Apa tadi Pak Selum yang mau diselesaikan dari ini, yang di layar ini? Adpen bisa dibuka tidak Bro Adpen, link yang tadi. Berani tidak? Link yang mana? Itu ngoceh aja link, jangan link. Itu tadi YouTube itu sudah ditonton Pak Selum. Pak Selum ini sudah ditonton tadi, makanya dia jawab ini. Kenapa kita tidak bisa putar video? Karena ini di live kan, nanti kita putar kena.
YouTube kita. Itu nanti akan ditonton sama Pak Shalom. Lanjut Pak Shalom. Iya, saya sudah tonton. Satu, itu dalam bahasa Yahudi. Terus yang upload itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi komentarnya ditutup. Jadi nggak ada yang bisa komen. Itu dia. Bagaimana kita bisa percaya sumbernya itu benar gitu loh. Iya, harusnya dibuka komennya kan. Iya. Supaya di komen itu orang bisa kasih jawaban bantahan. Benar. Kan bisa aja jadi terjemahan bebas gitu loh Pak. Yang upload ke video. Itu sih maksud saya. Iya, sumbernya gitu-gitu loh. Tadi yang tadi tidak terima, saya boleh kasih yang lain, boleh tidak? Mau dibuka boleh tidak? saya ngomong Pak. Kau mau kasih link apa? Kayak link hanya bullshit aja tulisan orang. Saya cuman pakai logika aja gini loh. Sebentar. Ular beludak udah datang, pasti ularnya langsung lari ini atau jinak. Lanjut. Iya. Orang lahir di abad 20 atau di tahun 2002. Tahu sejarah Soeharto nggak? Bisa dia menjelaskan sejarah Soeharto tahun 98 kejadian apa? Ini logika, Abdul. Jadi Allah lu tiba-tiba muncul di abad 7. Mau gua buktiin kalau Allah lu nggak tahu apa-apa? Pakai Quran nih. Ayo, mau gua buktiin nggak? Gampang gua buktiin. Bener. Gua cuma dari dulu gua demennya itu. Ini oleh orang Islam gitu loh. Iya, sekarang gua mau buktiin. Lu berani nggak lu buktiin? Nabi Muhammad itu adalah Tuhan yang sama. Gua mau tahu urusannya Nabi Muhammad. Gua tanya Allah lu yang nggak tahu. Gak ada urusan sama Muhammad. Gua bilang Allah lu. Mau nggak gua buktiin? Allah itu yang mengutus Nabi Ibrahim, mengutus Nabi Musa. Iya, gua buktiin mau enggak? Gua buktiin Allah lu nggak tahu apa-apa mau enggak? Kita melebar lagi. Kita fokus saja ke topik. Sekarang begini, lu pikir pakai logika lu nih. Waktu Hajar Aswad masih suci, apa namanya? Kan dari surga. Jibril bilang nggak? Lu mendingan mikirin itu waktu dia masih putih, Hajar Aswad namanya apa? Itu aja lu pikirin. Apa gunanya itu diketahui? Yang penting itu adalah Tuhan itu apakah satu atau tiga? Apakah pribadinya tiga atau pribadinya satu? Dia mengajarkan kejahatan. Abdul, Raja Setan juga Esa, gua kasih tahu Abdul. Raja Setan juga Esa. Juga tauhid Raja Setan. Betul. Kalau cerita cuman tauhid, lu mau cari di dunia dari zaman tidak penting itu loh. Ini lebih menurut gue yang Bentar, aku mau tanya sama kawan-kawan. Udah buang ke sampah aja nggak penting nih. Iya. Ibu siapa ini yang biasa? Rabi Yahudi itu berbisnis kah? Halo, gini. Ini Pak Abdul ini bicaranya secara keyakinan, bukan secara ilmiahnya. Jadi kalau dipanjang lebarkan nggak ketemu. Sedangkan di sini ketemu. Nah, itu ketemu kalau kita di sini nih ilmiah. Kita semua di sini orang ilmiah. Aku mau tanya, Rabi Yahudi itu berbisnis apa enggak itu? Allahnya nggak tahu apa-apa, keyakinan dia. Berbicara ilmiah, nggak bisa. Kalau kita semua berbicara ilmiah, tadi saya sudah menyatakan logika. Aku mau tanya. Hikmah itu menjadi manusia. Itu ini Pak Adul. Antara laki-laki dan pernah kuliah nggak Pak Adul? Gimana lah? Sebentar. Halo, sebentar. Rabi Yahudi itu berbisnis nggak itu? Kebanyakan sih kalau sekarang iya. Oh iya. Oke. Itu aja. Ya, aku enggak nyebut namanya ya, pasti tahu lah siapa. Itu aja, lanjut. Itu King Java yang jawab ya? King of the Jews, saya mau nanya. Saya dengar info Rabi Nick Yahudi sekarang tidak mengerti bahasa Ibrani. Mereka hanya bisa bahasa Yiddish. Iya. Gimana itu? Karena iya betul, karena bahasa Ibrani itu sesungguhnya itu sudah nggak ada ya. Sejak akhir sekitar abad yang ke 3 atau 2 itu, bahkan
sebenarnya bahasa Ibrani yang zamannya Daud itu kan paleo gitu ya. Itu sebenarnya hampir punah itu, dimana terjadinya diaspora atau Helenis. Bukan, maksud saya begini. Di saya Babel. Pak King, bentar Pak. Bentar, saya kemarin nonton interview debat antara Messianic Jew, Yahudi yang percaya Kristus, dengan para Rabbinic Jew. Yang Messianic Jew bilang begini, orang-orang Rabbinic Jew yang convert, itu mereka udah nggak bagi pemerintah Israel kesulitan mengakomodir mereka karena bahasanya beda. Rabbinic Jew itu menggunakan bahasa Yiddish, bukan bahasa Ibrani. Iya, iya betul. Karena tulisan Ibrani yang kita pegang saat ini itu sebenarnya bukan Ibrani di zamannya Yesus gitu. Karena Ibrani yang kita pegang ini sesungguhnya ini Yiddish gitu. Bahkan waktu itu pernah ya, saya masuk salah satu dialog antara Baruk ya, Rabi Baruk sama Bambang Nursena. Itu aja dia mengakui bahwa bahasa-bahasa Ibrani sekarang itu bukan Ibrani, melainkan Yiddish. Bahkan bahasa Yiddish ini sudah berkombinasi ya dengan bahasa-bahasa lain, contoh seperti bahasa Portugis, Spanyol, Jerman maupun Prancis itu. Nah, pada masa di abad pertama, bahkan sebelum abad pertama atau di era intertestamental, sesungguhnya orang-orang Yudea khususnya itu memakai bahasa Aramaik itu. Tapi dalam bahasa lingua franca, yaitu di sekitar Asia Arab, bukan Arab Pelik, itu memakai bahasa Greek, Yunani itu. Ya, karena itu. Jadi gini Pak Abdullah ya, dengar ya Pak Abdullah. Kitab Ibrani yang pertahankan kitab Ibrani adalah orang Yahudi yang percaya dengan Yesus dan orang Kristen. Tuh, biar kamu tahu. Karena orang Ibrani Yahudi sendiri, yang rabi-rabi itu tidak menggunakan bahasa Ibrani lagi, tapi pakai bahasa Yiddish. Itu paham kamu? Jadi kitab Tanakh itu yang lestarikan sekarang para Messianic Jew dan orang Kristen. Jadi jangan kau ngaku-ngaku kau, jangan klaim-klaim itu. Sama aku tambahin, TikTok itu. Sama aku tambahin ya. Aku tambahin dikit. Tadi saya dengar ada kaitannya dengan Ismail dan menyamakan bahwa Ismail itu saudara kita kan gitu kan. Nah, padahal di dalam literasi rabbinik Ismail itu dianggap sampah khusus di hari Rosh Hashanah. Itu di Talmud Sanhedrin, pernyataan dari Rambam itu mengatakan itu Ismail itu hanya sebagai kutukan. Itu aja. Udah bicara. Nah, ini aku udah nonton videonya. Jadi ini seorang rabi ada kena ini ya, badai salju di Turki waktu dia berbisnis. Kemudian dibantu sama polisi dan dia pun akhirnya dibawa ke masjid. Di masjid itu dia tidur dan besok paginya dia bangun dan dia beribadah di sana dalam keyakinan Yahudi. Jadi orang Muslim ibadah dengan cara Muslim, dia ibadah dengan cara Yahudi. Dia katakan begini, kita beribadah pada Tuhan yang sama. Jadi saya pikir itu tidak masalah. Hanya itu doang. Padahal sebenarnya kan karena dalam kondisi, karena terdesaknya dia di situ. Karena ada badai salju. Dia itu tuh di Turki. Betul. Jadi dia bahasanya ibaratnya ini menghargai orang lah karena dia dikasih tempat ibadah di situ. Sama inilah yang dilakukan oleh orang ini, tokoh ini, itu sama hal senasib ya, seperti yang pernah dialami oleh Sadia Gaon. Itu pernah menerjemahkan ya, yaitu Rasak itu menerjemahkan tentang huruf Yotevave 4 tetragrammaton
itu memakai istilah alif lam lam ha itu. Nah, kenapa Nabi Syadia Gaon ini memakai alif lam lam ha? Karena pada masa itu di abad 9 atau sekitar abad 10 itu di sekitar Irak, karena Syadia Gaon ini kan lahir di Baghdad gitu ya. Itu wilayah itu sudah dikuasai oleh Muslim itu, karena atas desakan-desakan oleh mereka, itu saya punya bukunya namanya Syadia Gaon, itu tercatat itu semua. Jadi Rabbi Syadia Gaon ini secara apa terpaksa menulis dengan istilah alif lam lam ha. Ini yang setiap kali dibabi buta oleh scholars mereka. Contoh seperti Menahem Ali menyatakan oh jati wafat dengan Allah itu sama. Tapi apa yang dipakai? Tulisannya Syadia Gaon, itulah. Karena di dalam kitabnya Syadia Gaon, ya cobalah teman-teman lihat di Sefaria, tafsir Rasak itu menulis alif lam lam ha itu. Ntar aku tunjukin. Ini sering ditebas ya, dan diklaim menyatakan bahwa Tuhan kami dan Tuhan mereka itu sama gitu. Samanya apa? Cuman apa? Artinya doang gitu. Nah ini kelihatan nggak? Nih. Oke, silakan lanjut. Ini dari Syadia Gaon. Nih. Ini yang kerap kali mereka pakai. Termasuk Menahem Ali sering memakai ini. Dan itu pun memang sudah dibantah. Dan itu pun catatan dari buku Rabbi Syadia Gaon. Itu menulis secara terpaksa. Itu aja dari saya. Lanjut teman-teman. Oke, ada lagi. Mungkin saya pikir sudah jelas lah ya, kawan kita si Abdullah pun gak bisa lagi ada yang mau digali datanya, udah mentok dia. Suara Pak Ustadz agak maaf putus. Enggak, Pak. Ini Pak Erben, saya tetap mau bilang sama si Abdullah kan dia mengenai keyakinan. Saya mau kasih dia keyakinan kalau Allah dia nggak tahu apa-apa, dia berani nggak? Gitu loh Dul. Iya. Kalau misalnya Allah lu pencipta dari awal, nah gue bisa buktiin Allah lu nggak tahu apa-apa. Gimana Dul? Sampai Muhammad pun nggak tahu apa-apa. Ya bentangkan dalilnya bro, biar dia sambil baca-baca itu. Iya baca aja sih sama Habil dan Kabil. Itu kan ada 2 persembahan. Persembahan yang diterima sama enggak di Quran ditulis. Persembahan yang diterima model apa? Apa yang dipersembahin sampai nggak diterima? Hadis pun nggak tahu sejarah itu. Jadi Quran lo buat apaan lo belain? Mau lo ngaku sama pun Allah lo juga nggak tahu karena Kabil dan Habil cuma mempersembahkan kepada Tuhan di situ. Harusnya Tuhan tahu apa yang dipersembahin. Pak Erben coba buka deh itu kalau nggak salah ayatnya apa ya? Anfal ya? Animal apa nggak tahu lah. Surat 5 itu. Bukan kawan kita ini apa? Perlu banyak belajar lagi lah dia. Iya makanya. Sama Abdullah kau pelajari aja, kalau enggak ini ada Gurunda Duran. Iya, gabung aja ke sini. Kau sering diskusi sama Gurunda Duran. Itu Raja Hadis itu.
Makanya itu Pak, saya bilang dia cari sendiri di Quran, sampai di hadis deh. Apa yang dipersembahkan Kabil sama Habil itu kan terjadi pembunuhan. Apa yang dipersembahin? Allah lu nggak tahu. Mereka mau persembahkan kepada Allah. Yang Anda bilang Allah SWT. Allah lu nggak tahu apa yang dipersembahin. Kenapa bisa diterima? Tandanya apa? Allah lu nggak tahu juga. Jadi Quran jenis apaan? Menyempurnakan kitab apa? Nah itu ya itu aja sih. Oke. Iya oke lah, udah cukup keras itu. Oke, saya pikir kita ngobrol-ngobrol santai aja. Ini tapi masih saya, ya tapi aku pamit lah dulu, maksud aku. Terima kasih lah untuk kawan-kawan semua ya. Silakan yang resen. Iya, silakan yang resen. Ya, sekali lagi ya Mas Abdullah, kamu orang beruntung bisa gabung belajar dengan teman-teman di sini. Kami ini bukan orang yang dengan cara berpikir duniawi atau sekedar orang pinter gitu. Jadi kalau kita memberikan penjelasan atau data, itu benar-benar kita sudah melalui penelitian, seleksi dan pedalaman yang sangat sumber primer ya. Jadi nggak apa-apa kamu sementara berjuang begini mengislamkan kita, nggak apa-apa. Tapi bergabung aja terus. Nanti Roh Kudus akan menjamah jiwamu, pikiranmu, nalurimu, rohmu. Itu aja nasihat saya sama Mas Abdullah dan teman-teman Mas Abdullah yang lain. Gitu. Tuhan berkati. Boleh saya Mas bicara? Abdullah, teman-teman. Boleh saya bicara? Silakan. Ya, saya akan menanggapi mengenai masalah Abdullah. Persoalan ini saya nggak terlalu banyak bawa data sih. Ini masuk kepada kristologi ya. Minimal saya kasih tahu sementara. Yang dimasukkan dari Abdullah dari kemarin adalah feeling buying power ya. Istilahnya kepada perasaan, hati, naluri manusia. Misalkan contoh halnya adalah kita menyembah Allah. Allah itu adalah Allah kan secara universal. Tetapi mengapa kita memanggil Bapa? Karena kita sudah terlalu dekat kepada beliau, maka kita bisa berani memanggil Bapa. Itulah makanya kita mampu bicara kepada setiap orang bahwa Allah itu adalah Bapa. Itu persoalan satu hal. Nah, saya akan membahas kepada ranah